keluar, kita mau melakukan ibadah online, kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami dapat melakukan ibadah online. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, masih semangat semua untuk bernyanyi muji nama Tuhan ya. Kita mengangkat pujian, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan padamu.
siapkan hati kita mau akan pujian Lingku Piku. Kita jumpa lagi dengan Kak Lucy. Kalian udah pada siap nih ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, biar kita bersekutu dengan Tuhan lebih erat lagi dan lebih mengenal Tuhan lagi. Tema kita hari ini adalah menabur musim panen dengan kesabaran. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dengan kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, ataupun siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah menjadi pegangan hidup kami untuk kami boleh terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pakai hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, hanya Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik udah siap ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan firman Tuhan, pasang kuping, kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi tema kita adalah menanti musim tabur dengan kesabaran. Nah, ini Cici ada satu pot ya. Pot ini adalah pohon. Tadinya Cici mau ngambil satu pohon yang adanya buah, tetapi Cici dapatnya pohon ini. Nah, pohon ini kita lihat, pohon ini nggak mungkin tumbuhan ini nggak mungkin langsung sebesar ini, tapi ditanam dengan misalnya dengan bibit. Nah, kalau dengan ditanam dengan bibit, istilahnya ya itu tidak sehari langsung tumbuh gitu loh, 2 hari langsung tumbuh. Mungkin perlu ada yang namanya seminggu, ada yang perlu sebulan, dan perlu ada yang beberapa mungkin berbulan-bulan ya, itu seperti itu. Tapi artinya apa?
Kita menanti dengan sabar. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan. Tapi kok kadang-kadang gini, saya ngajak adik-adik teman saya ke gereja pada nggak mau gitu ya. Tapi kita harus belajar dengan sabar. Ya, namanya juga menanti dengan kesabaran. Kita bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik tahu ada seorang yang bernama Silas. Silas ini dia memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Dia menabur, dia pokoknya menuai dia tabur terus. Tapi lihat apa yang terjadi. Ada satu tokoh, yaitu namanya tokoh Saulus. Apa yang akan terjadi? Mari kita saksikan. Aku Paulus, hatiku berkobar-kobar. Aku ingin menangkap murid-murid Tuhan. Aku harus pergi ke yang namanya imam besar. Dan aku akan bawa surat itu ke majelis-majelis Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikuti murid Tuhan. Baik yang laki-laki atau perempuan, aku akan menangkapnya untuk aku bawa ke Yerusalem. Baiklah, aku akan sekarang pergi. Itu cahaya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mataku, kenapa aku tidak bisa lihat? Teman, tolong bantu aku untuk pergi ke kota Damsyik. Mari. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik mendengar ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini dia ingin membunuh murid Tuhan. Sebelumnya dia pernah mendengar cerita dari mungkin mendengarkan firman Tuhan dari Silas, tetapi dia tidak mendengarkan. Tapi jangan takut adik-adik, seperti Saulus ini, dia diubah oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat. Nah, kamu tahu Saulus ini dia tidak suka dengan yang namanya murid Tuhan. Apa yang terjadi? Pada saat dia ingin melakukan penangkapan murid-murid Tuhan dan dibawa ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Di tengah jalan dia melihat sinar, ya kan tadi dilihat sinar akhirnya membuat dia buta. Nah, setelah buta apa yang terjadi? Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Selama 3 hari 3 malam dia tidak makan. Nah, lapar kan? Tapi ingat, Tuhan juga memperhatikan karena Saulus ini mau dipakai oleh Tuhan. Makanya belajar sabar menanti. Nah, ada seorang, pada saat itu tadi kan Saulus buta kan. Nah, ada seorang tokoh lagi yang bernama Ananias. Ya Tuhan. Mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan cari di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan, dari banyak orang yang memberikan kabar kepada saya, telah banyak orang itu melakukan kejahatan. Dia telah menangkap orang-orang yang mengikuti Engkau Tuhan, dibawa ke Yerusalem. Apalagi dia membawa surat kuasa dari imam besar dan membawa kepada majelis-majelis di Damsyik untuk menangkap orang-orang Yahudi, untuk membawanya. Dan menangkap orang-orang yang memanggil namamu Tuhan. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya
betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh namaku. Baik Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ada yang bernama Ananias. Dia disuruh Tuhan untuk pergi ke seorang yang bernama Saulus. Tadinya Ananias itu takut banget. Karena apa? Banyak kejahatan yang dibuat oleh Saulus. Tapi karena itu oleh disuruh Tuhan, maka dia melakukannya. Akhirnya Ananias dia pergi ke Saulus, dia pergi dan mendapatkan Saulus. Di situ Saulus dia minta didoakan Ananias. Ananias akhirnya menumpangkan tangannya dan berdoa. Saat itu maka selaput mata yang telah menjadikan Saulus itu buta akhirnya gugur dan dia dapat melihat lagi. Saat itu juga dia mau bertobat Saulus dan dia mau dibaptis. Nah, setelah dibaptis apa yang terjadi? Dia akhirnya juga makan, akhirnya kekuatannya penuh. Nah, adik-adik, tadi kan kita lihat belajar sabar, ya, menanti musim panen dengan kesabaran. Kita kadang-kadang menginjil tidak 1 hari, kita bersaksi, kita cuma 1 hari. Setiap hari kita harus bersaksi, karena kita adalah anak Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Ya, seperti pohon, ya ingat ya, bijinya aja kita tanam nggak sehari, tapi kita tetap menyiram dan kita terus kasih pupuk, akhirnya itu tumbuh. Nah, adik-adik juga begitu. Kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, kita belajar sabar. Ya, menantilah dengan sabar. Kita doakan orang itu, kita berkati dan kita muliakan nama Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk orang itu bertobat. Apalagi kalau adik-adik punya orang tua yang masih belum percaya kepada Tuhan, kita doakan, kita jadikan saksi. Bukan langsung akhirnya besok mama atau orang tua atau orang yang belum percaya langsung percaya sama Tuhan, tapi belajar sabar karena suatu saat Tuhan akan menghendaki orang-orang bisa diselamatkan. Adik-adik, jadilah bersaksi kepada Tuhan. Nah, kita akan ayat hafalan ya. Sebelumnya kita akan ayat hafalan dulu, oke? Nah, adik-adik, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Matius 28 ayat 19. Udah siapin Alkitabnya? Buka ya, Matius 28 ayat 19. Kita baca sama-sama dulu ya. Yuk, 1, udah ketemu ya? Yuk, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita baca sekali lagi ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kalau misalnya Cici bilang ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus ya. Oke, ini karena itu pergilah. Jadi karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan kalau Cici bilang ini dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yuk, ya tutup Alkitabnya ya. Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, pintar. Sekali lagi ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Udah pada pintar semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, di mana kami harus bersabar untuk mendoakan orang-orang supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan setiap hari, karena kami percaya kami harus butuh kesabaran untuk bisa memberitakan firman Tuhan sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan pimpin supaya tingkah laku kami boleh mencerminkan dari murid-murid Tuhan sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami semua. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang belum percaya boleh percaya kepada Tuhan. Teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik ataupun kakak-kakak kami yang belum percaya kepada Tuhan juga boleh percaya kepada Tuhan. Jadikan kami sebagai saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat prakarya ya. Hari ini kita akan membuat sebuah buku doa, di mana kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah kita sampaikan kabar baik. Atau kita juga bisa mendoakan keluarga, teman, maupun kenalan kita yang belum percaya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pensil warna, gunting, pulpen, 1 lembar kertas HVS, 1 lembar kertas warna, lem kertas, dan ini ada beberapa guntingan kalender. Cara membuatnya sangat mudah. Kertas HVS ini kita lipat 2 memanjang seperti ini. Kemudian kita lipat lagi menjadi 4 bagian. Untuk mempermudahnya, kalian bisa melipatnya menjadi 2, lalu menjadi 2 lagi. Baru dilipat secara selang-seling seperti ini. Nah, setelah itu kertas warna ini disesuaikan ukurannya dengan kertas putih. Kebetulan kertas warna yang ada di tangan Cici ini ukurannya pas kalau dibagi 2. Jadi dibagi 2, lalu bawahnya sesuai dengan ukuran kertas putih dilipat. Kemudian kita akan menggunting kertas warna ini. Gunting bagian bawahnya terlebih dulu. Lalu kita gunting bagian tengahnya. Guntingnya hati-hati ya, kalau kalian belum sering menggunting bisa minta bantuan dari papa mama. Lalu ini akan kita tempelkan di sini. Seperti ini. Kemudian bagian belakangnya juga kita tempel kertas warna. Kalian bisa memilih kertas warna favorit kalian. Kalau bisa diusahakan warnanya yang cerah supaya ketika kalian menulis dan memberikan judul, tulisan itu bisa kelihatan. Nah, buku doa kita sudah hampir selesai. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memberikan judul pada buku doa ini dan menghiasnya. Kalian bisa menuliskan di sini buku doa. Dan bisa kalian hias dengan pensil warna, atau kalau kalian punya guntingan-guntingan dari kalender yang lucu-lucu atau dari ke tempat lain yang lucu-lucu, kalian juga bisa menempelnya untuk menjadi hiasan.
Nah, untuk menghiasnya kalian bisa menggunakan warna yang lebih gelap. Kalau di sini Ciana berikan gambar hati. Atau kalian juga bisa hias dengan cara yang berbeda-beda. Setelah itu, jangan lupa di bagian dalam buku ini, di sini ada 1, 2, kemudian di baliknya 1, 2, 3, 4. Ini bisa kalian isi dengan nama atau gambar dari orang-orang yang mau kalian doakan. Misalnya papa dan mama. Kalian bisa gambar di sini gambar papa, dan juga mama. Kalian juga bisa menggambar teman-teman kalian atau bangsa dan negara ini. Atau kalau kalian mau menggambar orang-orang yang sakit, bisa di sini menggambar virus corona. Kalau gambarnya Ciciana, virus corona seperti buah rambutan. Nah, jangan lupa didoakan ya, karena ini ada 6 halaman. Jadi pas 1 hari kalian mendoakan 1. Jadi selama seminggu kalian sudah mendoakan 6 pokok doa. Selamat mencoba.